di musola tuh. Ada tuh di pembangunan masjid, ada juga anak yatim, ada juga janda tua ya, tolong ini garis bawah, ini janda muda itu lain ceritanya. Jadi apa? Janda yang memang butuh kasih sayang, butuh apa? Butuh santunan ya, butuh kasih sayang ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokoknya pastikan setiap rezeki yang kita terima itu punya nilai kemanfaatan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa syukur itu mempergunakan seluruh fasilitas kebaikan dalam rangka melakukan ketaatan. Hari ini jamaah sekalian insyaallah, tapi sebelum itu kita mulakan dulu untuk mengundang keberkahan Allah. Kita buka kajian kita siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan materi tentang 5 kegelapan dan 5 penerangnya. Ini yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 sebelumnya sudah kita bahas. Kegelapan yang pertama itu adalah hubbud dunya zulmah, terlalu mencintai dunia itu kegelapan. Nah, kalau orang sudah gelap matanya, ya cenderung tidak bisa lagi membedakan mana halal mana haram, ya kan? Mana baik mana buruk. Pokoknya selama ada kaitannya dengan dunia, pokoknya nggak ada urusan mau halal mau enggak, yang penting kan dapat gitu. Dan ini kalau orang sudah terlalu cinta sama dunia, dan itu kegelapan, dan yang bisa meneranginya itu adalah takwa. Takwa itu kan seperti yang sudah kita jelasin, menjadi orang yang tawadu, qanaah, merasa cukup. Ini kalau orang sudah qanaah jemaah sekalian, nggak tertarik dengan titipan rezeki yang Allah titipkan kepada orang lain, karena fokusnya bukan lagi mengelis gitu ya apa-apa yang belum didapat, tapi ngelisnya itu mana yang belum disyukuri. Itu bedanya di situ. Tapi kalau nggak ada qanaah, perasaan cukup terhadap rezeki, yang dicari itu mana yang belum dapat, ini belum dapat, padahal yang sudah didapatkan itu jauh lebih banyak dibanding yang belum didapat, gitu ya. Jadi fokus kita nih yang sudah belajar tazkiyatun nafs seperti kita ini, fokusnya bukan lagi ngelis mana yang belum didapat. Coba fokusin dulu ke sebelah gitu ya, ke sesuatu yang pernah kita nikmati tapi belum sempurna dalam kesyukurannya. Kayak mobil, pernah nggak nih mobil kita yang kita punya tuh menghasilkan manfaat buat orang? Terus motor kita ini udah dipastikan belum nanti ketika dihisab itu ringan hisabnya? Karena mungkin kita jalannya ke tempat yang baik, itu motor juga biasa parkir di tempat yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua yang sudah kita bahas juga adalah wazanbu zulmah, dan dosa itu adalah kegelapan. Saya sampaikan waktu itu bahwa sumber dari petaka dunia itu semuanya dosa sumbernya. Kita malas ibadah sumbernya dosa. Kita malas melakukan kebaikan itu sumbernya apa? Dosanya mas sekalian. Ini yang menjadi sumber awal, petaka awal dari semua keburukan-keburukan dunia itu awalnya dari dosa. Buat apa tujuannya? Ya, memang walaupun dari petaka itu tujuannya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi apa iya mau kita dapat petaka gara-gara terlalu banyak dosa? Sulit melakukan kebaikan gara-gara banyak kesalahan, ya. Nah, termasuk orang-orang yang melakukan hubungan gitu di luar pernikahan, itu awalnya dari dosa. Mulai dari penasaran, ya kan? Apalagi kalau misalnya ada laki-laki stylenya crocodile style gitu ya. Tiba-tiba buaya gitu ya. Padahal buaya itu selama di air dia aman aja, Pak. Jangan Mas ya. Yang kita ngeliat buaya di air, biar aja. Dia nggak bakal ngejar. Yang bahaya itu kalau sudah naik ke darat. Itu aja. Gimana suara buaya? Ada yang tahu? Hai ade. Ah itu buaya itu sudah ya. Udah nikah, ada cewek cantik di DM. Hai ade, sudah sholat. Ya, itu buaya namanya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa melakukan hubungan badan gitu ya di luar dari pernikahan itu awalnya dari dosa. Melihat aurat, melihat film-film porno, gambar-gambar yang memang nggak pantas untuk dilihat. Kalau dari situ. Termasuk kalau ini sudah terpenuhi semuanya, cukup enggak? Makanya ada istilah pedang-pedangan. Ya kan? Yang laki-laki sama laki-laki. Awalnya dosa. Dosa dari mana? Dosa mata. Nggak bisa ditundukkan gitu ya. Terus mulai berfantasi gitu kan, diturutin aja terus nafsunya. Nafsu ini nggak bakal pernah bergejolak sebenarnya kalau dosa kita minimalisir. Dosa pandangan misalnya, dosa mata kita tundukin. Nanti kalau ada orang lagi goyang-goyang di TikTok, kita skip, kita scroll gitu ya. Itu mulai pelan-pelan dari situ aja dulu. Itu biasanya nafsu juga akan turun gitu ya. Sebagaimana ada pepatah Arab mengatakan an-nafsu katifli, bahwa nafsu itu seperti bayi. Seperti bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau engkau meremehkan anak bayi ini,
dalam penyusuannya, maka dia akan dewasa sambil ngempeng dari mamanya. Kita tahu ya, dulu kalau sekarang mungkin agak lebih mudah ya bagaimana menghentikan anak nyusu itu. Kalau dulu kan enggak, ada sampai 3 tahun, 4 tahun. Kenapa? Enggak tega. Maka dia tumbuh besar ngempeng sama ibunya. Bahkan saya punya kawan itu kelas 5 SD, kalau pulang ke rumah udah ngempengin sama mamanya. Baik kelas 5 SD dia masih megangin aja itu punya mamanya. Karena emang perasaan enggak tega. Nanti juga ada masanya. Itu nafsu itu kayak gitu, Pak. Ya, nafsu itu kayak gitu modelnya. Semakin diikuti bukan semakin mereda, semakin berfantasi dia. Jadi kalau ada orang yang bisa berzina, itu nggak mungkin Pak dengan satu perempuan. Dia akan berfantasi dengan yang lain. Habis semua perempuan, nanti dengan laki-laki. Habis semua laki-laki, nanti dengan hewan. Itulah yang disampaikan oleh Syekh belakangnya ada ayat-ayatnya itu. Dan beliau menyampaikan hal itu gitu untuk kalau nanti kalian itu sudah merasa bosan dengan wanita, karena akan mencari laki-laki. Kalau dihabiskan semuanya bahasanya lah, kalau semua laki-laki sudah habis, kalian akan pergi ke hewan. Itu saking buruknya nafsu itu kayak gitu. Fudail bin Iyad namanya, Fudail bin Iyad. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, sumber dari petaka dunia itu adalah dosa. Maka yang bisa meneranginya itu adalah at-taubah. Taubat itu memang udah paling akhir sudah ya. Udah memang nggak ada lagi solusinya. Banyak dosa taubat gitu. Taubat itu dengan cara apa? Menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi, dan mengiringi keburukan di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan hari ini. Nah, hari ini kita masuk ke yang ketiga nih. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah wal qabru zulma. Alam kubur itu gelap ya Mas kalian. Alam kubur itu gelap. Wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang bisa meneranginya itu, gelapnya kubur itu bisa diterangi dengan apa? 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bukan nggak gini, bukan ujug-ujug orang yang sudah syahadat misalnya nih, tapi dia nggak sholat, nggak puasa, banyak banget maksiatnya, masuk ke alam kubur langsung terang, itu nggak gitu. Dijelaskan dalam syarah kitab ini, maksudnya adalah kalau dia sudah berislam nih dengan 2 kalimat syahadat, kan dia berislam nih, maka dengan keislamannya dia baca buku yang baik-baik, baca Quran, gitu kan, baca salawat, dia sholat, dia membantu orang yang lagi dalam keadaan sulit. Jadi maksudnya itu 2 kalimat syahadat yang diejawantakan menjadi amal soleh. Apapun itu. Sedikit cerita, dulu saya mengira bahwa pimpinan pondok saya itu kayak ngedongeng gitu kan. Saya ngiranya waktu itu. Tapi walaupun timbul keraguan juga ternyata, ragunya kenapa? Nggak mungkin dongeng. Ini pimpinan pondok kami itu, 3-tiganya lulusan Gontor. Kemudian setelah itu yang satu meneruskan di Pakistan, Islamabad. Nah, pimpinan pondok kami yang kedua itu di Al-Azhar, Mesir, jurusannya tafsir Quran. Ini nggak mungkin bohong gitu, ngedongeng-dongeng ala-ala itu nggak mungkin. Beliau bercerita tentang apa? Tentang keadaan alam kubur. Jadi kisahnya itu, saya ingat betul nih kisah ini 2005 saya catat itu. Jadi ceritanya, ada malaikat yang datang ke satu kubur bermaksud untuk menyiksa. Kan malaikat itu kan ada tugas-tugasnya Pak ya, ada mencabut nyawa, menebarkan rezeki kan gitu ya. Termasuk di dalamnya ada malaikat yang menyiksa seseorang di alam kubur. Datang nih malaikat, udah siap betul dengan peralatannya gitu ya, udah SOP-nya sudah jalan lah pokoknya, tinggal dicabuk aja nih orang gitu. Tapi ada satu sosok yang keluar dari hamba Allah yang satu ini ya, dari orang yang berhak disiksa ini, keluar satu makhluk, satu sosok, satu sosok. Kemudian dia tanya, kamu ngapain? Aku mau nyiksa si fulan ini. Nggak boleh. Loh kan dia banyak dosanya. Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Aku ada di dalam. Kata malaikat, tapi kan dia banyak dosanya. Betul dia banyak dosanya, tapi aku ada di dalam. Kata malaikat, siapa engkau? Aku adalah kalamullah. Aku adalah kalamullah. Firman Allah. Ya tapi kan aku tugasku mencabuk. Ya tapi aku di dalam, gimana coba? Ini ribut ibu dua nih. Akhirnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tugasku ini mencambuk si fulan, nyiksa si fulan di alam kubur karena memang dia banyak salah. Tapi nggak boleh. Sama siapa? Sama dia tuh. Siapa engkau? Aku adalah kalam engkau ya Allah. Ini bukan berarti Allah nggak tahu Pak, sama seperti malaikat ketika mengadukan kelakuannya Israel ini. Bukan Allah nggak tahu, Allah tahu gitu. Atau ketika Allah bertanya kepada para malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku saat kalian tinggalkan? Itu bukan Allah nggak tahu Pak, bukan. Allah tahu gitu. Maka bertanya, siapa engkau? Aku adalah kalam engkau. Dan terus kenapa nggak boleh disiksa dia? Ya Allah, aku ini sebagai kalam engkau, kalau tidak bisa memberikan kebaikan buat yang membacanya, buat yang menghafalnya, untuk apa saya ada? Paham nggak maksudnya? Jadi aku ini kan firman Allah nih, aku adalah firman engkau. Terus aku nggak bisa ngasih apapun nih kepada orang yang membacanya, yang menghafalnya, yang mengamalkannya. Terus ngapain saya ada gitu? Untuk apa saya ada? Maka kata Allah, bebasin aja sudah. Dibebaskan.
Dulu saya ngira ini kisah-kisah dongeng, sampai kemudian sampailah satu hadis Nabi SAW, dan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan derajat yang sahih. Gimana kisahnya? Nabi SAW bersabda, minal Qur'ani salasuna ayat. Di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat ya mas sekalian. Ada 30 ayat. Syafaat li rajulin, yang 30 ayat ini bisa memberikan syafaat kepada seseorang. Hatta gufirolah, sampai-sampai Allah juga berkenan mengampuni seseorang tadi. Wahia, dan itu adalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu cuma 30 ayat ya mas sekalian. Cuma berapa? 30 ayat dalam hadis ini. Memang cuma 30 ayat. Bapak baca aja, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sampai selesai itu jumlahnya berapa? 30. Tapi kata Nabi, sekalipun dia cuma 30 ayat, itu bisa memberikan syafaat kepada seseorang. Bukan cuma di akhirat, di alam kubur. Di alam kubur. Dan Allah juga berkenan untuk mengampuni seseorang tadi. Itu baru 30 ayat dari Al-Quran. Bagaimana kalau orang ini senang baca Yasin? Bagaimana kalau orang ini senang banget baca ayat kursi? Itu nanti akan jadi saksi kebaikan di alam kubur. Nah inilah yang dimaksud 2 kalimat syahadat yang diejawantakan menjadi amal soleh. Entah itu baca Quran, entah itu santunin anak-anak yatim, entah itu bersedekah. Intinya kubur itu gelap. Yang bisa meneranginya itu adalah dua syahadat tadi, 2 kalimat syahadat yang diejawantahkan menjadi amal soleh. Paham di sini ya? Nah, jamaah sekalian, kita bacakan dulu hadisnya yang lain. Misalnya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud. Jadi hadis ini 2 periwayatnya, Imam Ahmad dan Abu Daud. Satu lagi nanti kita temukan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi ternyata Imam Ahmad tidak meriwayatkan yang satu ini. Tapi kurang lebih aja isinya. Gimana isinya? Nabi menyampaikan bahwa di alam kubur itu ada orang yang sempit betul kuburnya. Disiksa di alam kuburnya, gelap kuburnya. Lalu kemudian dihadirkan satu sosok, satu makhluk ini yang buruk mukanya. Busuk aromanya dan buruk juga pakaiannya. Kebayang ya? Buruk mukanya, buruk pakaiannya, buruknya apa? Busuk juga aromanya. Dan ini ditanya nih, siapa engkau? Aku adalah keburukan yang biasa engkau lakukan ketika di dunia. Terus aku akan menemani engkau sampai nanti hari kiamat. Kita ini jamaah sekalian, pas lagi bawa motor gitu kan, atau pas bawa mobil memang lagi terbuka nih misalnya, nggak pakai AC gitu. Mobil sampah lewat depan kita, bau nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Ini kalau perlu kita salip kan, walaupun bapak bawa mobil. Atau taruhlah bawa motor gitu, disalip nih sama mobil bak sampah. Kita di belakang tuh nggak nyaman, bau, ya kan? Paling 5 menit aja itu. Atau 2 menit lah kalau kita bisa nyalip tuh. Paling baunya cuma beberapa menit, kita udah nggak nyaman. Kebayang nggak kalau kita masuk ke alam kubur dan ditemani oleh makhluk yang model kayak gini? Udah mukanya nggak enak dipandang, pakaiannya juga buruk, aromanya busuk. Dan itu sampai hari kiamat menemaninya sampai hari kiamat. Siapa dia? Dia adalah amal keburukan yang biasa dilakukan oleh dia ketika masih hidup di dunia. Tapi dalam tambahan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, lain lagi ceritanya. Ditambahkan lagi oleh Nabi, ada orang yang mendapatkan kelapangan di alam kuburnya. Terus datanglah satu sosok makhluk yang tampan rupawan wajahnya, harum aromanya, dan baik juga pakaiannya. Maka ditanya, siapa engkau ini? Aku adalah kebaikan-kebaikan yang biasa engkau lakukan ketika di dunia. Terus aku akan menemani engkau nanti sampai hari kiamat. Makanya gak usah nge-WA saya, Ustadz spill dong pertanyaan Munkar Nakir. Gak usah di-spill, Pak. Ya, mau diapain? Mau dihafalin Ustaz yang bahasa Arabnya, man robbuka, robbi Allah misalnya. Gak usah dihafalin Pak, gak usah dihafalin. Kita banyak amal solehnya, itu nanti akan menjawab. Bisa dipahami ya? Jadi yang akan menemani kita yang jawab. Ya kalau nggak bisa ya memang nggak bisa lah. Kita buruk nih kelakuannya, ditanya man robbuka, kita tahu jawabannya Allah, tapi nggak bisa jawab. Kenapa? Banyak betul keburukannya, mau diapain? Ya kan? Yang samping kita juga buruk mukanya gitu ya. Ini malaikat aja bingung mau nyiksa yang mana, dua-duanya buruk misalnya kan. Kitanya buruk, yang namanya juga buruk kelakuannya. Nah, maka dari itu banyakin amal soleh dengan 2 syahadat ini. Bapak nih, mas-masnya yang hadir hari ini, selama punya iman aja bersyahadat nih, datang ke sini nih, ke mushola atau ke masjid ini, 1 langkah menjadi penggugur dosa, 1 langkah menjadi peninggi derajat. Kenapa? Punya iman. Teman-teman senyum nih di hadapan orang lain gitu kan, wajah ceria ketemu orang itu, nggak angker mukanya. Tahu angker Pak? Tahu muka angker?
Ini kalau orang yang gendong bayi, itu bayi bisa sawan 3 hari 3 malam ya. Angker betul mukanya. Kadang saya bingung juga kalau ada orang tuh mukanya tuh angker dilihatnya itu. Mau niru siapa coba? Sahabat nggak kayak gitu. Umar bin Khattab itu yang setan tuh lari dari dia, mukanya tetap kalau di depan para sahabat itu wajahnya ceria. Ngikuti Nabi. Mana ada Nabi model kayak gitu? Nabi itu jangankan senyumnya, dipanggil sama orang, "Ya Rasulullah," balik badan, lurus dengan orang yang manggil. Enggak, "Ya ada apa ya?" Enggak gitu modelnya, lurus, dan wajah beliau itu selalu berseri-seri setiap harinya. Jadi kalau ada saudara kita hari ini mukanya angker betul, nggak tahu niru siapa, kesambet kayaknya dia. Ya, nggak usah angker-angker kayak gitu gitu. Nah, surga tuh nggak seserius itu cara mendapatkannya. Nantilah bulan depan kalau nanti ada jadwal lagi kita bahas tentang berbahagialah dan bersedihlah karena hidup itu tidak seserius dan tidak sebecanda itu. Ya, nanti temanya itu. Ya. Sengaja di spill biar dijadwalin lagi ya. Baik, jamaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi itu bahkan ketika memerintahkan kepada Bilal untuk sholat, bilangnya apa? "Wahai Bilal, kumandangkan azan." Enggak, bahasanya itu lembut. Apa kata Nabi? "Ya Bilal, arih Nabi sholat, istirahatkan kami dengan sholat." Istirahat bahasanya. Segitu lembutnya gitu nah. Jadi kalau kita wajah-wajah angker tuh ngikutin siapa? Nabi SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Janganlah kalian meremehkan kebaikan barang sekecil apapun itu, jangan diremehkan. Contohnya apa? Hatta antalqa akhaka biwajhin talqin. Bahkan hanya untuk sekedar memasang wajah ceria di hadapan saudara kalian. Tuh, itu Nabi yang nyuruh. Jadi kalau kita hari ini muka-mukanya angker kayak gini ya. Lain kalau misalnya pinjol kelilit utang lain, jadi memang agak-agak angker emangnya. Yang suka judi slot terus kemudian kalah, memang kamu muka angker. Bukan karena angkernya ngejalanin apa, bukan. Banyak dosa gitu ya. Banyak pikiran sampai akhirnya kemudian apa? Mukanya jadi angker. Nah, di alam kubur itu kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu gelap. Dan yang bisa meneranginya adalah 2 kalimat syahadat yang diejawantahkan menjadi amal soleh. Apapun amal solehnya Pak, nggak apa-apa. Cari aja yang terbaik, yang bisa jamaah lakukan, yang biasa dua, yang biasa zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pakai aja nggak apa-apa. Banyakin amalnya supaya nanti masuk ke alam kubur itu yang nemenin kita yang baik-baik, Pak. Gak usah yang ngarepin yang cantik, Pak. Itu bukan masanya. Nanti di surga nanti temenin sama yang cantik, termasuk ada istrinya di dalam. Bapak kalau saya tanya, Bapak pilih di surga sama istri atau sama bidadari yang lain? Gak usah dijawab, Pak. Males ngeliatnya. Mikir dulu, bayangin coba ya. Bapak mau sama istri Bapak atau mau sama bidadari yang lain? Masya Allah. Yang bidadari yang lain suruh keluar aja ya. Masya Allah, ini setia nih kayak gini ya. Kadang istri suka gitu. Iya, nanti abang tuh nanti surga sama bidadari. Itu mikirnya kayak gitu. Padahal ya, bidadari itu tidak kalah biasa aja, Pak. Istri kita kalau kitanya baik nih. Istri kita baik, kita ajak kepada yang baik-baik. Dua-duanya masuk surga. Nggak ada ketertarikan sama bidadari itu. Kenapa? Istri kita sudah jauh lebih baik dibanding dengan bidadari yang Allah sediakan nanti di surga. Nggak usah kejauhan, Pak ya. Alam kubur aja kita horor. Ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yang keempat berarti ya. Yang keempat adalah wal akhiratu zulmah. Dan akhirat itu adalah kegelapan. Wasirajulaha al-amalu sholih, dan yang bisa meneranginya itu adalah amal soleh. Ternyata amal soleh, buah dari 2 kalimat syahadat itu bukan hanya sebatas memberikan manfaat di alam kubur, tapi juga sampai ke akhirat. Di akhirat itu maksudnya gelap tuh apa sih Ustadz? Kita nggak bisa ngeraba. Coba ada nggak di sini yang udah yakin di akhirat dapat surga? Kayaknya enggak Ustadz gitu ya. Gak usah jauh-jauh ngebandingin pahala dengan dosa kita. Gak usah dibandingin itu aja dulu. Bandingin aja gini. Lebih banyak mana taatnya kita dengan rezeki yang Allah sudah sampaikan kepada kita? Banyakkan mana? Banyaknya taatan kita atau banyakkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita? Masih banyakkan rezeki, itu baru ditimbang rezeki dengan nikmat, Pak. Yang rezeki dengan ketaatan. Belum ditimbang sama buruknya, belum. Orang sama ketaatan aja nggak matching rasa-rasanya, apalagi kalau disandingkan dengan keburukan, dosa, aib, noda-noda masa lalu. Ya Allah, berat rasa-rasanya. Maka kita ini nggak bisa nebak di akhirat itu kita bakal dapat naungan nggak ya nanti di padang mahsyar. Kita nanti di Yaumul Mizan akan dapetin bukunya sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Nanti ketika ditimbang lebih berat amal kebaikannya atau keburukannya, itu masih gelap. Akhirat kita itu masih gelap. Maka yang bisa menerangi gelapnya akhirat itu adalah amal soleh. Amal soleh itu apa Ustadz? Amal soleh itu
amal perbuatan yang menghasilkan pahala. Itu namanya amal soleh. Pokoknya apapun amalnya, selama dia menghasilkan pahala, itu namanya amal soleh. Maka ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, yudhibanas sayyiat, itu akan menghilangkan kesalahan. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, semua jenis amal soleh, apapun jenisnya. Jadi terbuka, Pak. Nggak dibatasin amal soleh itu sholat di masjid, terus menyantuni anak-anak yatim, haji, umroh dan sebagainya, nggak dibatasin, pokoknya umum aja. Termasuk merapikan senda, membuang sampah pada tempatnya, tidak berkata kotor, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu namanya amal soleh. Dan amal soleh ini bisa menghapuskan, bisa menggugurkan dosa-dosa, sekecil apapun amal solehnya, sekecil apapun itu. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari di mana bumi akan bercerita. Cerita tentang apa? Tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di atasnya. Dimanapun itu, Pak. Bapak biasa Samarinda. Ke Samarinda nih. Mampir di rest area kan? Entah itu karena memang kebelet atau karena memang udah waktunya sholat. Nah pilihannya kan dua aja, Pak, ke rest area kan? Kalau enggak ya menghilangkan ngantuk lah ya, kalau dari Samarinda atau Tenggarong ke sini. Kan rest areanya cuma kiri kanan aja sebenarnya, Pak ya. Cuma satu, Pak ya. Baik Bapak Samarinda, rest areanya berapa? Satu ya, kiri kanan maksudnya. Jadi dua tuh karena memang kiri kanan. Kita mampir nih ke rest area. Kalau cuma pipis, ceritanya jelek nanti di akhirat, Pak. Ya Allah, si fulan mampir ke toilet masjid, sholat lain, berak aja dia. Ya Allah. Gitu aja cerita buminya. Nggak ada indah-indahnya gitu, Pak. Paling enggak nih, habis buang hajat nih, kan ada kotak infak biasanya itu buat kebersihan. Masukin lah barang 5.000 atau 10.000. Nanti ceritanya juga keren. Ya Allah, si fulan di tempat ini bukan cuma buang hajat, tapi apa? Dia tetap bersedekah di sini, dia berinfak di sini. Gitu. Jadi bumi itu tempat kita melakukan kebaikan di atas, dia akan cerita di hadapan Allah. Siapa yang menyampaikan? Allah sendiri dalam surah apa? Dalam surah Az-Zalzalah. Ya, jadi pada hari di mana bumi akan bercerita. Ustaz, saya nggak lagi pas lagi ngebawa uang, wudhu lah di situ. Selesai buang hajat, ambil air wudhu. Paling tidak nanti ceritanya enak. Ya Allah, si fulan di tempat ini bukan cuma buang hajat, tapi menggugurkan dosa. Loh, kok menggugurkan dosa? Memang iya. Nabi SAW bersabda, man tawaddu'a tsumma yatimal wudu. Barang siapa yang berwudu dan dia sempurna dalam wudunya. Jadi habis buang hajat nih, wudu dengan sempurna. Bagian tangan dibasuh dengan sempurna, kepalanya juga dibasuh dengan sempurna. Apa kata Nabi? Kharajat dunubuha, maka berguguranlah dosa-dosanya, hatta min tahti adfariha, sampai dosa itu menetes dari ujung-ujung kuku. Gitu ya. Jadi pokoknya dimanapun kita berada, jangan sampai bumi yang kita pijak itu nggak ada jejak-jejak kebaikannya. Kan kalau sholat kita udah praktek nih, dari mulai datang sholat tahiyat masjidnya di sebelah kiri, ya kan? Nanti azan selesai berkumandang, geser lagi untuk apa? Sholat qobliyah. Nanti iqamah berkumandang, nanti akan merapat tuh, kayak ada yang ke depan, ada yang ke tengah, ya kan? Selesai sholat, kita sholat lagi ya. Sholat apa, ba'diyah pun geser dengan sebelah kawannya. Itu tujuannya apa, Pak? Bapak pindah-pindah nih, ya kan? Selama ini kan gitu ya, Pak ya. Nanti pindah ke sebelah, itu Bapak tujuannya apa? Dikasih kode, Ustaz, suruh pindah-pindah gitu kan. Teman pindah, ikut pindah pokoknya. Ikut-ikutan aja, Ustaz. Ternyata filosofinya tadi. Filosofinya itu semakin banyak kita melakukan kebaikan di atas muka bumi, maka semakin banyak juga bumi itu akan memberikan kesaksian di hadapan Allah tentang kebaikan kita. Baik. Selanjutnya, jadi akhirat itu gelap, yang bisa meneranginya adalah amal saleh sekecil apapun itu ya. Jangan pernah ngerasa ya Allah amal saya cuma uang 1.000, cuma 5.000. Ya Allah sedekah saya cuma 10.000 nih. Saya ceritakan sebagai penutup dari pesan yang keempat ini ya, sebelum kita masuk ke yang terakhir. Di yaumul mizan, saat timbangan kebaikan dan keburukan itu ditegakkan oleh Allah, maka semua kebaikan sekecil apapun itu ada nilainya di situ, Pak. Dan setiap keburukan sekecil apapun ada juga di situ timbangannya. Tahu nggak apa yang diharapkan oleh orang-orang yang ahli sedekah itu? Ya Allah, itu yang receh-receh itu nih ya Allah. Kalau sekiranya ada pahalanya itu aja nggak apa-apa, timbang di sini nggak apa-apa ya Allah. Kenapa coba? Karena sedekah yang kecil itu cenderung ikhlasnya lebih besar, Pak, dibanding dengan sedekah yang berjuta-juta. Bener nggak? Bapak sedekahnya pas lagi acara lelang wakaf ya kan,
Ayo hamba Allah, kita bangun rumah di surga. Wah, angkat tangan, semangat kan ya ngeliat yang lain 1 juta, angkat tangan. Berapa? 2 juta. Masya Allah, tabarakallah. Yang lain ada yang menyusul dia membangun rumah di surga. Wah, terpancing kan. Berapa? 5 juta. Oh, Masya Allah. Pas pulang mikir, 5 juta kan tadi komitmen. Lumayan ya 5 juta itu ya. Gitu ya. Coba. Akhirnya bismillah deh, akhirnya sama istri juga. Udah lama sah, bismillah kita bangun rumah di surga. Set, 5 juta masuk. Pertanyaan saya, yang 5 juta dengan yang 5.000 kita masukin ke kotak infak, lebih mudah tertarik untuk dibicarakan yang mana, Pak? Yang 5 juta atau yang 5.000? 5 juta. Yang cenderung bisa ikhlas ini, yang paling ikhlas ya di antara 5 juta dengan yang 5 juta, yang memungkinkan, yang paling dimungkinkan dulu deh untuk ikhlas itu yang 5 juta atau yang 5.000? 5.000. Ada di sini nyesel atau cerita tadi pas Jumatan 2.000 ku kasih ke kotak infak, gak ada ujungan namanya ya. Kalau biasa kalau 5 juta baru tuh kemarin tuh ya sedikit aja sih Ustaz buat pondok itu cuman 5 juta ujungan memangnya cuma 5 juta itu merendah untuk apa, meninggi namanya ya. Jadi ternyata orang-orang di Yaumul Mizan itu mereka tuh ngarep yang kecil-kecil. Ya Allah, gak apa-apa yang receh itu yang masuk ke kotak infak, yang dibelikan koran 2.000 itu ya Allah, terus sisanya juga buat dia ya Allah. Kalau itu ada timbangan kebaikannya gak apa-apa, itu aja yang ditimbang. Gak ngarep tuh ya Allah yang 10 juta, yang 20 juta, yang 100 juta untuk besar, gak ngarep. Kenapa? Khawatir dia masih nggak diterima karena perasaan ujub, takabur, ria, pengen dilihat dan sebagainya. Tapi yang kecil coba. Ada kita ria gara-gara infak 2.000. Atau sombong itu masukin uang 2.000 langsung keluar. Alhamdulillah ya Allah. Bisa sedekah 2.000 hari ini. Gak ada, Pak. Justru yang kecil-kecil ini yang membuat kita ini merasa husnudzon bahwa akan diterima. Ya bukan berarti setelah ini nggak ada masukin kotak infak 100.000 loh ya. Nggak apa-apa, 2.000 tapi ikhlas, bukan gitu ya, tetap aja dilatih ikhlasnya ya, 50.000, 100.000 ya. Baik, yang terakhir ya mas kalian, wasiratu zulmah. Dan sirot itu tahu ya, sirot ya, jembatan itu, bukan jembatan, kalau jembatan masih gede Pak. Apa yang sirot ya? Ya kalau gambaran ulama itu setipis rambut yang dibelah 7. Ini rambutnya kan tipis nih, nah dibelah 7, nah itu yang akan menghubungkan antara alam yang ini dengan alam neraka ataupun surga. Nah, itu kegelapan kata Abu Bakar, wasirojulahu al yakin, dan yang bisa menerangi sirot itu adalah keyakinan. Keyakinan atas apa? Keyakinan atas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu Allah terima. Yakin betul setiap amal soleh kita itu diterima. Yakin bahwa doa-doa kita itu akan diterima. Gak usah jauh-jauh, selesai sholat kita nih doa pamungkas Pak ya. Doanya apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita cuma dilafaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil, memang enggak ngefek sampai akhirat, enggak ngefek. Tapi kalau jamaah sekalian didasari dengan keyakinan, ya Allah, di dunia ini penuh betul ujiannya. Tapi enggak apa-apa ya Allah, tetap aja berikan kebaikan di dunia, dan kalau memang hari ini hamba belum dapat baik-baik di dunia ini ya Allah, di akhirat tolong siapin yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Tapi ya Allah, kalaupun ternyata nggak pantas juga masuk surga, jangan nyampe nyemplung ke neraka. Di mana coba Pak? Masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat. Di mana? Ya paling nggak di A'raf ya Allah, di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ini ashabul A'raf di sini Pak. Kedudukannya nih, yang amalnya nggak ada pahalanya, yang dosanya juga nggak ada gitu. Jadi di tengah-tengah imbang Pak. Kayak gini gambarannya. Habis tilawah gibah, habis tahajud jadi slot, ya kan? Habis sholat taubat taruhan bola. Nah kayak gitu Pak, ini model-modelnya ya. Jadi malaikat aja baru selesai nyatet doa, nyatet pahala, nyatet juga dosa. Kayak gitu model-model, pas ditimbang imbang aja amalnya. Baiknya 0, buruknya juga 0. Kenapa gak dimasukin neraka aja? Dia gak punya dosa. Kenapa gak langsung aja dimasukin ke surga? Gak punya harganya. Ya kan, buat nembus. Jadi udah tengah-tengah aja, sampai kapan? Sampai Allah menurunkan rahmat buat mereka. Itu yang disebut sebagai ashabul A'raf, orang-orang yang berada di A'raf. Surah ke-7 nanti Bapak bisa buka-buka. Surah apa yang ke-7? Al-A'raf ya. Baik. Nah, jembatan ini kata Abu Bakar nih, yang penghubung tadi ini, yang kecil ini, itu gelap Pak. Ada orang yang baru nempel kakinya tergelincir. Ada yang setengah jalan tergelincir ke neraka gitu ya. Ada yang orang yang rajin berkurban tiap tahun, dia akan naik kendaraan itu ya. Makanya kurban itu harus nggak boleh main-main.
Ya nggak boleh binatang yang kurus, nggak boleh yang kelihatan cacat, nggak boleh yang memang udah nggak ada dagingnya sama sekali, ya kurus banget kayak stunting gitu kan. Misalnya nggak boleh gitu kan. Ada kan mungkin udah disampaikan sama guru kita ya Ustaz Agus Herul Huda masalah kurban itu. Jadi ada yang nanya, Ustaz, kenapa sih nggak boleh matanya juling? Kan kalau kalau badannya gede kan nggak masalah. Kan orang nggak makan matanya, makan tuh apa? Dagingnya. Coba pilih mana ya, pilih mana. Harga misalnya 23 juta, nggak juling tapi agak kurus, mending atau 23 juta, gede tapi juling. Matanya, pilih mana Pak? Ya sebenarnya kalau mau pilih-pilih mendingan pilih yang juling kan yang dibagikan tuh bukan matanya. Bapak nih, sesoleh apapun Bapak, datang panitia gitu, panitia kurban, Pak nih Pak ada 8 mata buat Bapak, 8 mata. Ngeliatnya aja kan horor Pak, wah oh gitu, mau diapain mata gitu kan. Kan nggak ngaruh sama daging, kan kita butuhnya daging. Kalau Ustaz Agus kasih jawaban cerdas beliau. Belum menyampaikan apa? Di akhirat itu, hewan kurban kita itu akan jadi apa? Kendaraan. Kebayang nggak kalau kendaraan menjuling? Paham nggak sih? Ini belum makan siang tuh memang kayak gini gambarannya. Itu jembatan tuh tipis ya mas sekalian. Nah terus sapi yang kita gunakan untuk nyebrang itu matanya juling. Lah nyampe belum pasti gitu kepleset udah pasti itu sapi gitu ya. Itu contoh lah, ini contoh sederhananya seperti itu walaupun enggak gitu juga konsepnya. Jadi jemaah sekalian, di akhirat itu nanti kalau sudah sampai ke sirat ini gelap Pak. Maka terangilah dengan apa? Dengan yakin. Yakin apa? Yakin atas kebaikan yang kita lakukan itu akan berbuah pahala. Ya Pak ya, doanya kalau pas lagi Rabbana atina fid dunya hasanah bukan cuma di mulut. Coba deh sesekali kayak gini, ya Allah, banyak betul ujianku di dunia ini. Maka ya Allah jangan juga uji di akhirat. Ya Allah, kalau ternyata nih di dunia ini saya tidak bisa merasakan kebahagiaan yang lebih dari yang saya mau, jangan juga ya Allah di akhirat nggak dapat kebahagiaan. Pokoknya mintanya dunianya baik, akhirnya baik ya Allah. Nah, itu namanya doa Pak. Kalau Bapak cuman Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu namanya lafaz doa. Lafaz doa, bukan doa tapi lafaz doa. Tapi baik nggak? Ya baik, udah baik itu Pak. Cuma tinggal lebih dalam lagi ngomongnya gitu ya. Bukan cuman sebatas di lafaz, tapi beneran minta ke Allah supaya nanti di akhirat pas lagi di sirat tuh ya Allah ini bisa lewat ini dari mana? Dari keyakinan atas doa sapu jagat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas tadi ya tentang berbahagialah dan bersedihlah karena hidup tidak seserius dan tidak sebecanda itu. Itu temanya insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.